Gue tahu. Hai guys, ketemu lagi di channel Tia Sananda. Kali ini Tias mau mengajak kalian untuk melakukan perjalanan religi, yaitu melukat di Pura Taman Pecampuhan, Desa Sale, Susut, Bangli. Oke, bagaimana prosesi dari acara melukat ini? Yuk disimak ya di channel Tias Ananda. Hai guys, ketemu lagi di channel Tia Sananda. Kali ini Tias mau mengajak kalian untuk melakukan perjalanan menuju ke daerah Bangli. Ya, Tias mau melukat bersama keluarga karena hari ini kebetulan hari yang sangat baik, yaitu Hari Banyu Pinaro. Oke, saksikan ya perjalanan kita. Kita belum tahu ya tempatnya di mana, cuman ngelihat dari TikTok guys, ada tempat melukat yang bagus di daerah Susut Bangli. Sudah sampai di daerah mana ya? Ya daerah apa namanya? Taman Nusa gitu ya guys. Nah, kita kesininya make map gitu ya guys. Kalau kalian juga belum pernah ke tempat Tias melukat hari ini, jadi ketik saja di mapnya itu Pura Taman Pecampuhan Sale. Ngetik segitu aja udah ditampilkan kok guys, gitu kayak Tias ya. Tapi mudah-mudahan bener itu yang kita maksud, bener sih ya, karena kita lihat sih puranya beneran itu. Oke guys, ini sudah nyampai di, udah nyampai nggak tuh? Udah sampai di Taman Nusa, jalan menuju ke Taman Nusa guys. Jadi dari sini waktunya ke tempat pengelukatan itu kira-kira 24 menit menurut Google Map-nya. Hai, udah bangun ya. Tadi keciduk lagi tidur guys, ya nggak tahu kita rekam. Sekarang sudah mulai bangun. Oke, kita mam gorengan dulu ya, mam cemilan. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan. Setelah cemilan ya cepulu ya. Krik kan, krik ya. Nih. Oke, menurut Google Map lagi 4 menit saja guys. 3 menit. Oke, ini sudah ada pelangnya guys. Dari pelangnya kita lagi 1 menit saja guys. Wah, udah deket ya. Siap-siap. Lalu Anda akan sampai di tujuan. Oke. Oh, itu udah ada pelangnya. Pura Taman Pecampuhan. Oh, parkirnya di sana, Pak. Di sana udah ada. Kayaknya mau bilang agak jauh jalannya. Oke guys, kita sudah sampai, tapi parkirnya lumayan jauh dari puranya ya. Oke, mungkin entah ada ojek atau gimana. Oke, kita gaskan saja. Goreng aja nih. Ini pas siang hari banget ini. Oke, gitu sih. Ayo turun. Kok disobek aja dari makan ini? Turun. Jadi suruh buka aja. Turun. Bagas belum pakai kamen, kakak belum pakai kamen. Kita sekarang menuju ke tempat melukatnya guys. Ini tadi kita lihat sih banyak banget orang satu bis kayaknya. Itu parkirnya jauh di sana. Yang jalan gitu. Kita nih ikutin ya. Jauh nih kayaknya. Ada Pak. Oh, nggih. Wonten pelangnya. Oh, nggih. Nah, yang dibawa untuk melukat ini adalah 2 buah pejati dan canangnya lumayan bawa banyak ya, kira-kira 25 biji. Kalau Tias bawa 25 biji tadi sih habis guys, malah kurang karena dimanapun ada tempat membanten, Tias membanten. Tapi menurut pengumuman yang Tias dengar di sana itu canangnya itu 12 biji sudah cukup. Kalau nggak salah loh guys. Oke, tapi kalau kalian tidak membawa pejati atau canang, di sini sudah ada dagang guys. Jadi bisa dilihat ini di kiri ini itu adalah dagang yang menjual pejati lengkap dengan canang juga. Jadi nggak usah khawatir ya guys kalau mendadak untuk melukat ke sini.
Oke, setelah jalan beberapa menit ternyata nggak terlalu jauh sih guys dengan lokasi parkir. Nah, kita akan menemukan plang seperti ini. Oke, kita masuk di sini ya. Jadi di sini baru kita mulai lagi berpetualang untuk menuju ke tempat melukatnya. Oke, nanti kita di sini akan menuruni beberapa tangga, tapi lumayan banyak juga sih guys. Tapi lokasinya yang asri dan seperti banyak spot foto jadinya membuat nyaman-nyaman aja sih pas turun. Cuman nanti mikir juga sih pas naiknya mungkin agak capek gitu ya guys. Nah, di sini kalian lihat ada plang gitu. Di sini sudah tertulis di mana saja kita harus melukat gitu guys. Jadi sudah diisi di sini dedunan tempat melukatnya. Nah, setelah itu kita akan menuruni tangga lagi. Nah, di sini kita di kanan ini kita ketemu dengan pura. Ini pura utama ya guys. Nah, nanti kita akan mengaturkan satu pejatinya nanti di pura ini. Tapi terakhir ya, pas mau pamit, pas mau pulang setelah kita melukat. Makanya dari dua pejati tersebut kita taruh dulu di pura sini. Jadi aman ya guys, ada tempat untuk nitipin pejati gitu. Nah, ini yang Tias ajak ini itu adalah bendesa adatnya di sana karena kebetulan Tias nanya bagaimana sih prosesi melukatnya. Nah, beliau dengan sangat baik hati dan memang mau kebetulan juga mau ke tempat melukat, menjelaskan ke Tias di mana saja pertama yang harus dilakukan dan seterusnya. Nah, setelah menuruni beberapa tangga, akhirnya kita sampailah di tempat melukatnya guys. Jadi lumayan banyak orang ya hari ini karena hari ini kebetulan adalah hari Banyu Pinaro. Nah, di sini kita mengaturkan satu pejati lagi yang kita bawa dari rumah gitu guys. Nah, sebelum melukat kita membakti dulu di sini. Jadi ngaturang bakti tetapi tidak nunas tirta ya guys. Tirtanya nanti kita tunas setelah kita melaksanakan seluruh prosesi melukat. Jadi setelah kita sudah nanti ganti baju, kemudian mau pamit dari tempat melukat ini untuk melanjutkan sembahyang di pura utama, baru kita nunas tirta gitu guys. Sebenarnya di sini ada loker ya guys, tapi karena kebetulan hari ini lokernya full gitu, jadi kita naruh baju gantinya di sini ya guys. Tapi aman kok. Terus es? Padahal ini jam 12-an. Ya jam 12-an. Jadi masker ke tanggung. Oh, dan ini ada sini. Mungkin jangan baju dulu sini. Jangan khawatir ya guys, di setiap tempat kita harus membanten akan ada petugas yang mengarahkan kita apa yang harus kita lakukan, pokoknya diarahin sama petugasnya. Aman guys. Ini nanti emplung. Mana? Jalan sini ada lomba. Makin aneh. Haram lah dong, haram. Oke, prosesi di pura ini yaitu kita kayak mengambil air kemudian membuangnya ke atas seperti itu sebanyak 3 kali, kemudian cuci muka sebanyak 3 kali, kemudian mencuci kepala sebanyak 3 kali juga. Nah, setelah itu baru kita mandi di sini. Kalau bisa kita memasukkan badan kita full ke dalam air sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu kita akan menuju ke tempat berikutnya, yaitu ke air terjun pertama. Karena di sini ada 2 air terjun nanti ya guys.
Oke, kita sudah mau sampai. Nah, di sana sudah ada petugas yang mengarahkan gitu ya guys. Sampai naik pun ada yang pegangin gitu. Iya ya. Ini Pak. Pak. Oke, di air terjunnya sini kita mandi gitu ya guys. Tapi hati-hati ya, agak lumayan dalam juga air menuju ke air terjunnya. Tapi kalau bisa renang, langsung renang dikit aja guys. Kalau enggak, kita jalan di pinggiran gitu ya guys, karena ada batu-batu yang nanti bisa kita pegangin. Nah, setelah itu kita menuju ke tempat melukat berikutnya. Tiga kali diminum 5 kali. Oh diminum. Lauk kumur bawah kaki. Tiga kali. Kumur. Bawah kaki. Atas bawah. Tiga kali. Pakai kumur 3 kali. 3 kali. Minum. Oh minum. Di kumur, minum senggelaan. Diminum juga. Diminum tapi itu keluarin. Itu namanya kumur. Iya tapi diminum. Terakhir diminum. Sekarang apa minum? Terakhir diminum. Berapa? 5 kali? 3. Jadi prosesnya seperti yang sudah dijelasin sama tugasnya itu ya guys. Jadi pertama kita cuci muka sekalian rambut. Jadi cuci mukanya ke atas langsung itu sebanyak 3 kali. Kemudian kumur 3 kali. Kemudian diminum 5 kali. Setelah itu baru kita bersihkan seluruh badan. Nah, setelah itu kita sampai lagi di tempat berikutnya. Di sini sih Tias lihat ada 3 tempat membanten gitu ya. Tias bantenin aja ketiganya karena kebetulan di sini tidak ada petugas. Nah, di bagian stupa yang besar, setelah kita sembahyang, kemudian kita membakti gitu, kita kayak mengantukkan kepala itu ya guys sebanyak 3 kali di batunya. Oke, kemudian kita melanjutkan perjalanan. Ini agak naik gitu ya batunya. Jadi kita akan sampai di kayak stupa atau pagoda ya namanya. Mohon maaf kalau salah. Jadi di sana kita akan sembayang guys. Jadi cuman menghaturkan canang dan sembayang saja ya guys. Habis itu melanjutkan perjalanan. Oke, setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan. Kita akan memasuki kayak gua kecil gitu guys. Nah, kita langsung menuju ke air terjun yang kedua ya guys. Jadi di sana ada air terjun. Setelah itu baru kita melanjutkan ke prosesi yang lain. Di sini juga kita membersihkan badan seperti saat di air terjun pertama gitu ya guys. Jadi kita bersihkan seluruh tubuh kita. Tapi sebelumnya ingat ngatur canang dulu. Setelah itu kita membakti baru kita melanjutkan prosesinya. Nah, setelah itu kita naik lagi ke atas. Nah, kemudian di sini akan ada pancuran lagi. Kita ngaturin canang, kemudian kita membersihkan tubuh kita. Nah, prosesnya seperti tadi saat ketemu pancuran yang tadi ya. Jadi kita raup dulu muka sampai kepala kita sebanyak 3 kali, kemudian kita kumur 3 kali, kita minum 3 kali, habis itu kita bersihkan seluruh tubuh kita. Kemudian kita ketemu Plinggih, kita ngaturang
canang dan bakti juga. Kemudian di atasnya itu kita ngaturang canang juga seperti yang dilakukan itu. Setelah kita membakti, nah di sana ada semacam kayak abu itu. Nah, kita ambil pakai tangan kanan, pakai jari tengahnya, kemudian kita taruh di kening kita gitu, guys. Nah, setelah itu kita keluar lagi dari goa itu. Ini ada ibu-ibu guys, jadi sambil melukat sambil healing gitu ya, menghilangkan penat, jadi gembira banget ya, gembira banget. Masih ada ramai orang ngantri. Karena tempat melukatnya itu nyaman banget guys, jadi kayak healing gitu ya. Ini orang yang menunggu antrian melukat pun santuy gitu ya guys, jadi duduk-duduk gitu di sungai gitu ya, kayak gimana ya, kayak liburan gitu guys. Nah itu. Nah setelah itu baru kita sampai lagi di tempat pertama tadi guys. Nah di sini kita akan melanjutkan prosesi melukat kita. Jadi kita naik dari sungai lagi ya guys. Oke, setelah itu kita menghaturkan canang. Di sini ada dua tempat pengelukatan ya. Ini sudah ada nomornya, nomor 8 dulu, habis itu nomor 9. Nah, yang kita lakukan seperti tadi ya guys. Jadi kita raup muka kita sampai ke rambut sebanyak 3 kali, kemudian kumur 3 kali, minumnya 5 kali, habis itu bersihkan seluruh tubuh kita. Nah setelah dari sini baru kita menuju ke tempat pengelukatan yang utama itu guys. Dari 3 koper. Ayo duluan ya. Kerasin lah. Nah, kerasin nih. Ngelunjak anjir. Bisa Kak, ulung. Jadi seperti itu ya prosesinya. Jadi sebelum masuk kita membunyikan lonceng dulu sebanyak 3 kali. Nah kemudian di setiap pancurannya Tias mengaturkan canang, kemudian bakti dulu, baru nunas pengelukatan. Jadi di sini ada beberapa pancuran ya. Di sana sudah ada nomor kok guys. Jadi nggak usah khawatir takut salah mana yang duluan, karena kita urut dari mulai nomor terkecil. Jadi Tias ngerasa dingin banget ya guys. Jadi tangan udah gemetar, badan juga udah gemetar karena setelah dihitung ya, kita nyampainya itu jam 12, ternyata sampai di tempat terakhir itu sekitar jam 2 sore gitu ya guys. Berarti sekitar 2 jam lebih lah kita melukat. Entah karena kita yang memang kebanyakan foto-foto juga, atau memang lokasinya yang lumayan memang agak berjauhan gitu ya guys. Jadi sarannya Tias, makanya kalau kesini biar nggak dingin, karena namanya juga Bangli atau yang terkenal dengan dinginnya, kita mesti agak pagi gitu ya, mungkin jam 10 ya, sehingga nanti terakhirnya itu sekitar jam 12 lebih lah, jadi masih hangat gitu. Oke guys, kita sudah menyelesaikan seluruh prosesi dari melukat. Oke, kita sekarang harus ganti baju dulu. Ini sudah sampai kedinginan gini lah guys. Karena sekarang jam 2, berarti kita waktunya di sini sekitar 2 jam. Jadi salahnya kalau mau melukat di sini cari jam 10
gitu biar selesainya itu pas jam 12 biar nggak dingin gitu ya, nggak terlalu dingin gitu guys. Oke, kita ganti baju dulu ya. Tinggal di sana ada tempat ganti baju. Oke, cus. Oke, sekarang kita ganti baju dulu ya, tapi tetap memakai kamen karena kan nanti mau sembahyang lagi di pura utama. Nah, ini Tias mau ke toilet, kebetulan toiletnya ada di ujung gitu guys. Nah, setelah ganti baju lagi, kita nunas tirte lagi di sini guys, baru kita menuju ke pura utama di atas. Yes, Pak nge. Oke, kita menuju ke pura utama. Ingat ya, pakaian kotor atau jenis-jenis pakaian itu kita taruh di luar pura dulu ya guys. Persembahyangan dipimpin oleh mangku di sini ya guys. Jadi di sini kita mengaturkan satu buah pejati. Nah, setelah itu karena kebetulan hari ini adalah hari Banyu Pinaru, jadi kita diberikan nunas nasiase guys. Jadi kata mangkunya, nasiase ini dibuat oleh truna-truni di sana setiap 6 bulan sekali. Jadi pas mau Banyu Pinaru. Hai guys, karena ini katanya hari Banyu Pinaru, makanya dari pura dikasih nasi yasa. Ya, kita dikasih nunas nasi yasa di sini semua. Kita sudah pamit, sudah nunas nasi yasa. Sekarang waktunya kita ke tempat parkir. Ini tapi bau-baunya di sini ada godoh nangke guys. Ciri khas kalau mau ke daerah Bangli ya. Ya. Godoh bahasa Indonesianya Godoh bahasa Indonesianya pisang goreng. Oh, berarti nangkau pisang goreng nangkau. Oke, sebelum naik kita belanja dulu ya guys. Jadi seperti biasa ciri khas di daerah Bangli itu adalah godoh nangke. guys, akhirnya tangga teratas dari bawah dan semua angkiannya sudah setelah 34 sasun. Oke, demikianlah prosesi melukat kita di Pura Taman Pecampuhan Sales. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan di like dan di share. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe channel Tisananda, di subscribe dulu agar Tias semangat bikin konten-konten berikutnya. Sampai ketemu di vlog-vlog Tias berikutnya. Dadah.